Ya, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dani Wijaya dalam pemrograman bahasa C. Jadi untuk materi kali ini kita akan mempelajari tentang statement looping for dan kaitannya dengan while yang telah kita pelajari pada materi sebelumnya ya. Jadi ini adalah metode looping kedua setelah while. While kan yang pertama tuh. Nah, sekarang untuk yang bentuk yang kedua itu adalah statement for. Jadi mengenai looping for, sebenarnya konsepnya sama ya, karena ini kan merupakan sebuah statement looping, pengulangan. Sama seperti while. Nah, tapi yang membedakannya di sini adalah bentuknya itu lebih padat daripada while, sedikit lebih padat ya. Tapi prosesnya itu sama. Jadi pada awalnya kita mulai, lalu kita eksekusi statement. Nah, sambil kita eksekusi statement, itu nanti tuh akan ada pengetesan variabel ya. Inisialisasi variabelnya itu kan i, andai kata i ya. Dicek tuh apakah i bukan sama dengan 0 ataukah sama dengan 0. Kalau saat itu kondisinya masih belum sama dengan 0, nah itu nanti saat dites itu nanti akan balik execute statement yang ada di dalam looping for. Nah, kalau udah gitu, dites lagi, dilihat lagi dari looping for-nya itu, variabel i-nya masih belum sama dengan 0 atau enggak. Nah, kalau masih belum sama dengan 0, eksekusi lagi, lalu tes lagi, dicek lagi, eksekusi lagi, tes cek lagi, pokoknya begitu terus, sampai ketemu kondisi di mana i itu sudah 0. Baru udah statementnya finish, keluar dari situ. Nah, sekarang yang membedakan maksudnya lebih padat ini adalah perhatikan contoh berikut ini. Nah, begini cara penulisan looping for. For dalam kurung i sama dengan 1, titik koma i kurang dari sama dengan 5, titik koma i plus plus. Dan statementnya adalah printf count %d shift enter. Nah, ngambil nilai i. Nah, jadi pada saat nanti sudah dieksekusi akan menghasilkan count 1 shift, count 2 shift. Nah, gitu terus ya sampai kita ngelihat kondisi i kurang dari sama dengan 5-nya itu. Jadi pada akhirnya akan mentok sampai count 5 shift, udah. Habis gitu, keluar dari statement. Nah, soalnya kan pada saat pengetesan ke-6, kan berarti kan variabel i-nya itu kan naik tuh jadi angka 6. Tapi kan itu kan nggak memenuhi kondisi i kurang dari sama dengan 5. Nah, makanya, udah. Terminate, mati itu. Stage for statement-nya. Lanjut ke kode berikutnya. Nah, lalu dalam penulisan sintaksnya itu seperti ini. For expression 1, expression 2, expression 3, baru dalamnya statement. Di mana expression satunya itu tuh sebuah inisialisasi. Ya, initializer. Yang i sama dengan 1 itu kan berarti kan penghitungannya kan mulai dari angka 1 kan. Jadi kalau printf i itu nanti baru count angka 1. Dan ekspresi keduanya itu kondisi untuk keluar dari statementnya. Jadi kapan saat for statementnya itu sudah dalam tanda kutip mati ya, namanya terminate tuh. Lalu expression ketiga itu tuh kenaikan nilai atau penurunan nilai, tergantung dari expression 1, 2 ya. Nah, jadi apa kaitannya dengan while? Kaitannya dengan while itu tuh terletak dalam peletakan expression 1, 2, 3-nya ya. Saat kondisinya itu masih sama seperti looping, peletakan expression 1, 2, 3-nya itu menjadi faktor utama yang membedakannya. Expression 1 itu kan di luar while tuh. Jadi i sama dengan 1,
while I kurang dari sama dengan 5, lalu execute statement. Statementnya apa? Lalu naikkan atau turunkan nilainya. Jadi misalnya kan tadi kan awalnya itu kan I sama dengan 1. Jadi hitungannya itu seperti ini. Tolong print variabel I yang berisikan 1 saat I masih kurang dari sama dengan 5. Begitu logikanya. Ya, lalu naikkan. Lalu setelah statement ini sudah selesai di print, tolong naikkan atau turunkan nilainya. Lalu eksekusi lagi sampai kita ketemu kondisi expression kedua. Begitu logikanya ya. Nah, sebagai catatan, kita harus hindari infinite loop. Looping tidak terbatas ya. Biasanya tuh terjadi saat variabel untuk statement entah yang expression 1 atau 2 atau 3-nya itu tuh ada salahnya. Nah, misalnya andai kata inisialisasi variabelnya itu adalah 6. Jadi I sama dengan 6, tapi expression keduanya itu tuh masih I kurang dari sama dengan 5. Nah, itu kan udah salah itu. Udah salah. Nilai I-nya itu tuh udah lebih dari 5. Nah, tapi expression-nya itu yang ketiga ya juga salah. I-nya itu tuh masih tetap increment. Nah, jadinya kan kalau dieksekusi nanti kan count 6 sheet, count 7, count 8, 9, 10, 11, nggak habis-habisnya. Nggak habis-habisnya karena I-nya itu tuh udah nggak memenuhi kondisi yang expression kedua. Ditambah lagi saat angkanya naik terus, itu tuh nggak bakal habis. Sampai kita nunggu 1 juta, 2 juta. Wah, itu udah kelihatannya istilah itu kayak banjir kata-kata gitu lah. Nggak habis-habisnya. Jadi hindari ya, jangan sampai kita kena kejadian seperti ini, infinite loop. Nah, seperti itu ya pembahasan tentang for statement dan kaitannya dengan while. Nanti untuk selanjutnya kita akan coba praktekkan sedikit tentang kode for yang seperti yang kita teorikan di sini ya. Dan setelah praktek kode, nanti selanjutnya kita akan belajar operator kondisional yang unik dan tanda koma. Sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menyimak semuanya. Keep learning and let's be smart together semua.